Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kabar Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa hadir bersama-sama dengan Anda dan juga bersama-sama dengan para santri. Kita sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Asidikiyah di Kedoya, Jakarta Barat. Dan tentunya kita siap untuk mendengarkan lagi berbagai tausiah yang luar biasa manfaatnya kepada kita semua. Dan juga tentunya nanti akan kita menambah lagi ilmu kita dalam mengaji, dalam ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tapi di kesempatan kali ini izinkan saya juga menyapa dan memperkenalkan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum untuk Ustadz Taufikur Rahman, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat sepertinya Alhamdulillah. Ustadz. Ceria terus. Selalu insya Allah. Alhamdulillah. Jadi biar dari Cisaat ke Bengkulu, biar pada sehat selalu. Ustadz pantun luar biasa. Dan juga tentunya bersama Kiai Haji Muhammad Wahid Nuruddin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam kebaikan Allah terus Kiai. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga Ustadz Mantazaka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hilbram, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua dalam kondisi baik. Dan juga pemirsa dimanapun Anda berada mudah-mudahan dalam kondisi baik, bahagia, sehat selalu. Kalaupun ada yang kurang sehat segera disembuhkan dan diberikan banyak kebaikan. Di kesempatan kali ini sebelum nanti kita mendengarkan tausiah masing-masing dari guru-guru kita akan menyaksikan sebuah tayangan sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan yang insya Allah nanti akan diberikan penjelasan oleh guru-guru kita seperti apa sih sikap kita untuk menghadapi hal seperti itu. Apa tayangannya? Kita lihat ini dia. Kurnaisi berusia 39 tahun warga kampung Citombe, Desa Buniara Tanjung Siang Subang ini meninggal dunia bersama anak di dalam kandungannya. Ironisnya, RSUD Subang menolak pada saat korban tengah dalam keadaan kritis ketika hendak melahirkan pada 16 Februari lalu. Kejadian bermula ketika korban memeriksakan diri bersama suaminya ke bidan desa hasil pemeriksaan kondisi bayi dan ibu dalam kondisi sehat. Namun setelah 1 jam pemeriksaan, korban tiba-tiba muntah dan kejang-kejang. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tanjung Siang dan dirujuk ke RSUD Subang karena kondisinya semakin kritis menggunakan ambulans Puskesmas. Saat itu korban diterima IGD RSUD, namun ketika akan masuk ruangan ponek untuk mendapatkan tindakan, malah ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas. Karena tidak mendapatkan tindakan dan melihat kondisi korban yang semakin kritis, akhirnya korban dibawa ke rumah sakit di Bandung. Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Suami korban berharap agar kasus yang menimpa istrinya merupakan yang terakhir kalinya. Pasalnya, pelayanan di RSUD Subang memang dikenal buruk. Baik Ustadz, ini adalah sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan yang membuat kita mengelus dada, membuat kita harus berpikir lagi bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini. Ustadz Taufikur Rahman mungkin bisa bantu untuk menjelaskan dan mencerahkan kita semua. Baik, terima kasih Mas Hilbram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada santriyin Ponpes Asidikiyah Kedoya Jakbar yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada keluarga besar gurunda tercinta, Al-Maghfurlah, Romo Yai Kiai Haji Nur Iskandar SQ dan keluarga besar daripada beliau dan juga mudah-mudahan Ki Mahrus sebagai penerusnya selalu sehat afiat. Guru kita tercinta Kiai Wahid, Kiai Mantazaka, baik sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Oke? Oke. Semangat dong, oke? Itu ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu.
Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, setelah kita menyaksikan kejadian yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan haturkan makasih lewat iNews acara Cahaya Indonesia diangkat permasalahan ini, supaya betul-betul untuk rumah sakit yang lainnya yang berada di Indonesia jangan seperti yang di Subang. Jelas yang ngomong ya. Makasih kepada iNews. Yang kedua, secara syariat agama, makanya salah satu guru Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang bernama Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini dalam karya kitabnya mengajarkan perihal maqasidus syariah, tujuan-tujuan agama yang disebutkan ada al-hawafizul khamsah, ada 5 penjagaan. Ada berapa anak? 5. Buat kalian menjaga hifzul akli, menjaga akal, jangan sampai tergoda rusak dengan narkoba, pergaulan bebas. Hifzuddin, menjaga akidah. Kemudian apalagi? Hifzul nasal, menjaga untuk keluarga nasab. Hifzul mal, menjaga harta. Nah, diantaranya hifzul haya, menjaga kehidupan. Jadi agama Islam ini datang sangat amat menghormati dan menjunjung tinggi yang namanya arti kehidupan. Maksudnya menyelamatkan nyawa orang. Kalau tadi terjadi yang kita lihat sampai tidak diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, akhirnya keluarga mengambil inisiatif berangkat ke Bandung. Di tengah perjalanan nggak ketolong, meninggal dunia. Asli ngelihat begitu, saya secara pribadi minum air kendi berasa anget. Cakepnya mana? Ulang. Minum air kendi berasa anget. Asli sedih banget. Naik rakit barang Sarini. Sakitnya tuh di sini. Nah, bagaimana Islam menanggapinya lagi? Nabi di saat lagi menerima tamu, jadi kebiasaan Mas Ilbram tuh kalau di Madinah, para sahabat kalau ada tamu berebutan. Ada salah satu tamu yang dimana nggak ada yang mau nerima. Ini udah habis yang lain. Namanya julukannya Abul Batan, bapaknya perut. Kenapa dia nggak nerima? Sahabat pada ogah, ini ketahuan orang banyak makannya. Nggak ada yang nerima. Akhirnya di saat nggak ada yang nerima, apa kata Nabi? Antum ala hisabi, kamu aku yang nanggung. Ternyata begitu Nabi terima, ya Rob, makan malam Nabi belum makan, dia udah habisin. Begitu tengah malam, dia pengen buang hajat, bukan ke toilet, di kamar itu dia buang hajat. Bukannya dibersihin, diam-diam dia kabur. Di tengah perjalanan lupa ikat pinggangnya nggak kebawa. Dia bingung, lanjut terus nggak bawa bekal. Balik ke rumah Nabi, muka tembok. Allahu Akbar, dia datang lagi. Tapi Nabi betul-betul sangat menghormatinya. Nah inilah Mas Ilbram juga santriin data, santriin As-Siddiqiyah, juga para pemirsa, betul-betul ilmu buat kita. Sangkanya kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu bersama hambanya, menolong hambanya selama hambanya masih menolong untuk saudaranya. Saya mantun lagi terakhir ya, boleh kan? Oke, kalau gitu ke Hotel Mulia ketemu orang Sukabumi. Tinggal di Cisaat penjual minyak. Yang paling mulia manusia di muka bumi adalah yang paling manfaat buat orang banyak. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Taufikur Rahman untuk penjelasannya. Bagaimana kita juga harus saling menghormati dan terus memperhatikan kehidupan, karena itu adalah salah satu ajaran Islam yang paling utama, selalu menjaga kehidupan. Selanjutnya Kiai Haji Wahid mungkin bisa memberikan pencerahan berikutnya kepada kita, apa yang harus kita sikapi dari kasus seperti tadi. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wala haula wala quwata illa billah.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada akhina fillah, kiaiku di sebelah kanan Kiai Taufikur Rahman, akhina fillah saudaraku Kiai Mantazakkah. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan semua umurnya. Anak-anakku semua, santri pesantren As-Siddiqiyah, semoga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Selalu berkhidmah untuk para kiai, berkhidmah untuk Rasulullah, dan berkhidmah untuk nusa dan bangsa. Melihat video ini, sungguh kita terpanggil rasa kemanusiaan kita. Kita adalah Indonesia, manusia Pancasila yang bergeri kemanusiaan. Maka Ainus ini adalah menjadi mujahid, menjadi pejuang terhadap kemanusiaan melalui acara ini. Saudaraku semua, apapun yang namanya kemanusiaan harus kita junjung tinggi. Kemanusiaan itu adalah di atas nilai-nilai agama apapun. Di atas nilai-nilai norma apapun. Maka ketika kita melihat video ini adalah timbul pertanyaan bagi kita. Yang pertama, memang kita sebagai orang yang beragama bahwa kematian itu adalah takdir Allah. Itu pasti. Tapi lagi-lagi yang namanya melayani hambanya, melayani manusia yang dalam kondisi kritis. Tentunya nilai-nilai kemanusiaan harus kita junjung tinggi. Jangan pandang status ekonomi, jangan pandang status apapun. Tapi adalah nilai kemanusiaan. Dari video ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebagai anak bangsa, sebagai orang yang punya jabatan, sebagai orang yang mungkin barangkali punya rumah sakit. Maka ini pembelajaran jangan sampai terulang kembali. Dalam kasus anak bangsa adalah wafat itu memang takdir Allah. Tapi pelayanan itu adalah melayani kemanusiaan adalah nomor satu. Karena apa? Rasulullah sangat mengedepankan. Hilangnya dunia adalah lebih ringan daripada hilangnya nyawa manusia. Sehingga oleh karena itu menekankan Rasulullah bahwa nyawa manusia adalah sangat-sangat berat. Apalagi nyawa yang meninggal itu adalah saudara kita, seorang muslimah. Hanya mungkin karena faktor teknis, hanya karena faktor mungkin masalah pelayanan, tapi adalah karena keterlambatan disitulah menjadi fatal. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, mari kita kedepankan dengan kasus ini. Nilai kemanusiaan harus kita perjuangkan, harus kita tinggikan setinggi-tingginya. Sehingga oleh karena itu tanpa mengenal status. Yang berikutnya adalah Rasulullah menggariskan kepada kita, yassiru wala tu'assir. Dalam kita bekerja, dalam beraktivitas, punya prinsip. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Mungkin selama ini ada orang yang berprinsip, kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ma'asyiral muslimin, ini Ainus menjadi pejuang bagi saya bersama-sama bahwa insya Allah ke depan bersama Ainus, Indonesia akan jaya dengan mengedepankan yang namanya kemanusiaan ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah pembelajaran akan tarbiyah maddaz zaman. Ini adalah awal dari pembelajaran kita sepanjang masa Indonesia. Jangan sampai terulang kembali. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan berkah. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Wahid Nuruddin untuk penjelasannya. Memang setiap kasus yang kita alami itu bisa menjadi pembelajaran. Walaupun biayanya sangat mahal ya. Tapi kita berharap tidak terulang lagi dan tadi Kiai juga mengatakan jangan lupa untuk meninggikan kemanusiaan di atas apapun. Itu yang harus utama kita pikirkan. Selanjutnya Ustadz Mantazaki, mohon pencerahannya apa yang harus kita lakukan dari kasus yang sedang viral ini. Silakan Guru. Baik, terima kasih Mas Ibram.
Kiai Taufikur Rahman, Ustadz Pantun, dan juga Kiai Muhammad, rahimakumullah, serta adik-adik sekalian, para santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan jalan ananda, adinda semua dalam menuntut ilmu. Allah mudahkan segala sesuatunya, Allah berikan taufik serta hidayahnya dalam rangka menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk nanti pulang kembali ke masyarakat menjadi penerus daripada para kiai dan guru-guru kita. Amin, Allahumma amin. Tentunya hadirin para pemirsa dan juga para kiai, yang pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucap istirja bagi saya pribadi bisa kita maknai untuk dua hal. Yang pertama, betul yang Kiai sebutkan tadi bahwa ajal seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengembalikan itu kepada Allah. Dan yang kedua, kita mengucap karena begitu mirisnya dan begitu merasa sungguh jauh dari apa yang kita harapkan sebagai kaum muslimin, bahwa ternyata pelayanan rumah sakit umum masih banyak yang perlu dibenahi. Dalam hari ini tentunya iNews TV telah mengangkatnya pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lain dan tak bukan adalah supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tidakkah kita ingat bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man karraba'an muslim, karraballahu alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban, Mas Hilbram dan juga para kiai, meringankan beban saja, belum menghapuskan beban atau menghilangkan beban, meringankan beban saja, maka kelak Allah akan meringankan beban yang bersangkutan di hari kiamat. Itu meringankan, kiai ya. Bagaimana jika menghilangkan? Maka Masya Allah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya sesama muslim, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya di akhirat atau di yaumil qiyamah. Hari di mana kita sudah tidak mampu apa-apa kecuali mengharapkan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana tadi telah disitir oleh Kiai Muhammad bahwa al-insaniyatu qabla tadayyun. Bahwa kemanusiaan itu harus dikedepankan dalam hal ini di atas ajaran agama. Dalam artian menjaga nafas atau menjaga nyawa tadi merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam yang 5. Dan bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man qatala faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu, menelantarkan satu manusia, maka seakan-akan itu menelantarkan seluruh manusia lainnya. Mengapa? Karena dari satu orang akan lahir manusia-manusia lain yang insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung saat seseorang terpapar kepada kewafatan atau meninggal dunia, maka hilanglah harapan untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya. Maka dari itu, adik-adikku sekalian dan para pemirsa di rumah, marilah kita jadikan ini sebagai pelajaran yang begitu berharga. Jangan sampai terulang kembali di Indonesia tercinta ini. Jangan sampai gara-gara hal yang mungkin dapat diupayakan dengan semaksimal mungkin, kita menjadi manusia-manusia yang abai terhadap kepentingan orang lain, abai terhadap kebutuhan orang lain, dan bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, abai terhadap nyawa orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Mantazaka untuk pencerahannya, dan ini baik sekali buat adik-adik di sini, buat pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita dengan meringankan beban orang lain saja, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala. Baru meringankan loh, belum menghilangkan. Bayangkan kalau kita semua bersama-sama membantu, saling membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ringankan beban mereka. Akan luar biasa efeknya terhadap Indonesia. Dan kita juga akan lanjut lagi, masih banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang akan diajarkan guru-guru kita di Cahaya Hati Indonesia. Diawali setelah ini dari Ustadz Taufikur Rahman yang akan menjelaskan tafsir Quran dari surah Al-Maidah ayat 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati